Buka Al-Baqarah 7 lama bener kayaknya. Perlu 23 tahun. Udah belum Al-Baqarah 7? Lama nih. Tuhan berikanlah istirahat abadi dan tenang bagi si Mamat. Lama. Dah. Nah, coba apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisyawa wa lahum azabun azim. Ya, artinya apa? Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup dan bagi mereka azab yang besar. Oke, siapa yang mengunci penglihatan dan telinga orang-orang yang kafir? Allah. Allah. Lalu kalau seorang seperti saya yang telah murtad, yang telah mengunci penglihatan, telinga, itu karena siapa saya bisa terkunci? Karena Anda murtad. Oh, salah, karena Allah. Kok kamu takut sih nyebut nama Allah? Takutnya jangan menyebut nama Allah, harusnya berani. Saya tanya balik lagi, yang bisa mengunci hati pikiran orang siapa sesuai dengan Al-Baqarah 7? Allah. Allah. Berarti kalau ada orang murtad seperti saya terkunci hati dan pikiran, siapa yang mengunci? Allah. Ya sudah, luar biasa ya. Allah itu hebat menyesatkan orang. Terus kenapa kamu masih percaya kepada Allah jikalau Allah bisa membuat kamu tiba-tiba jadi sesat? Selagi saya nggak merasa sesat, ngapain saya murtad? Loh, bukan begitu jawabannya. Sekarang kamu tidak sesat. Kalau kedepannya kamu sesat gimana? Kalau kedepannya saya tanya, sekarang iya kamu ngomong kayak gitu enak. Kalau kedepannya kamu sesat, siapa yang bikin kamu sesat? Siapa yang bisa bikin kamu terkunci pendengaran, penglihatan, siapa? Berarti ada yang salah lah dalam belajar agama Islam itu. Lu kok salah belajar agama Islam? Baca lagi Al-Baqarah 7. Siapa yang mengunci? Kok salahin ajaran Islam? Salahin Allahnya lah. Gimana sih? Allah disalahin. Berarti ada yang maksud- salah lah dalam belajarnya itu. Bukan. Ya kalau ada yang salah dengan belajarnya, kamu yang justru kurang belajar berarti. Coba sekarang kamu bukakan surah Al-Baqarah ayat 7. Betul kan? Nah sekarang kalau kamu kurang yakin, kamu pindah ke 93 dikurang 7 berarti 86. 86 ayat setelah ayat ke-7. Berarti Al-Baqarah ayat jangan Al-Baqarah deh, An-Nahl ayat 93. Coba buka An-Nahl ayat 93. An-Nahl. An-Nahl surah ke-16, surah ke-16 ayat 93. Coba baca. Nah, apa artinya? Kurang ajar yang komentar ya. Masa ada yang komentar begini ya? Bukan saya bacain aja nih karena ini lucu. Allah maha pembolak-balik telur dadar. Diketawain juga sama Dewa Rudal. Parah lu. Ya silakan An-Nahl ayat 93. An-Nahl ayat 93 bro. Halo bro. An-Nahl ayat 93. Apa tertulis di situ? Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan sungguh kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Oke, sekarang saya tanya, siapa yang menyesatkan di situ?
Siapa yang Allah. menyesatkan di situ? Nah, terus kalau kamu tersesat berarti salah siapa? Hmm? Kok tiba-tiba dengar nggak teman-teman? Tadi dia seperti itu. Dengar nggak tadi? Wah, ini kejadian 1400 tahun lalu ketika ada seseorang yang mengaku sebagai nabi ketika Apalah. Dongeng tiba-tiba. ada seorang yang mengaku nabi tiba-tiba suaranya jadi terbata-bata karena dicekik oleh sesosok yang mengaku sebagai malaikat. Ini terulang lagi teman-teman. Kenapa seperti itu? Kenapa An-Nahl 93 balik lagi? Siapa yang menyesatkan? Berarti kalau orang tersesat, siapa yang menyesatkan? Buka mic-nya. Dibuka mic-nya. Kenapa macet? Beneran tercekik nih. Nih dia tadi nantangin minta ditanya, gue mau nanya sebanyak-banyaknya. Yang selama ini gue pendem-pendem. Kan teman-teman bosen Joseph kok nanyanya itu gitu mulu. Yang ditanya itu mulu kagak pernah ada jawaban. Nih, saya mau tanya. Banyak deh kejadian yang aneh. Nih, dalam suatu hadis ada unta yang bisa protes kepada Nabi. 1, unta bisa ngadu ke Nabi. 2, kuburan bisa ngomong dan bisa sempit sendiri. 3, batu dan pohon bisa bicara dalam perang akhir zaman. 4, ada mayat yang bisa mendengar langkah kaki orang yang meninggalkannya. Terus yang lain ada setan yang bisa kencing di telinga manusia. Astaga. Masih banyak. Saya mau tanya itu, kalian kan sering bilang Alkitab itu dongeng. Ini apa ya namanya? Banyak yang mau gue tanya, mas. Sebenarnya kalau lo nantangin gue, sejam kagak bakalan cukup. Kuat lo. Ntar yang ada malah jawabnya wah. Ya kan? Ntar malah ujung-ujungnya apa? Wah gitu. Tahu nggak apa itu? Tahu nggak apa itu? Wah gitu. Tahu nggak? Hah? Ujung-ujungnya wah gitu. Ntar, ujung-ujungnya begitu. Ya kan yang udah begitu ditanya nih. Wah, kabur. Aduh, ampun. Makanya jangan nantangin mau ditanya lu. Parah lu, beneran nantangin minta ditanya ya. Jangan minta ditanya. Shalom Ian Tamora, Mas Joko dan Mama Maaf. Shalom Mama Maaf. Shalom Mas Joko. Shalom Ian Tamora. Selamat malam. Tuh, Mama Maaf turun. Pak Ian. Malam sesat. Ya. Islam atau Kristen? Penyesat. Oh, wallahu a'lam bisawab. Islam dibilang penyesat sama bapak ini parah. Waduh, diakui dia penyesat. Kenapa ini? Kok belum apa-apa sudah mengakui dirinya sebagai penyesat? Jangan begitu, Pak. Kita pemanasan dulu. Jangan tiba-tiba langsung, bapak nggak seru diajak
Dramanya langsung ngaku penyesat. Nyamar dulu, Pak. Yang abad ke-7 aja bisa nyamar dulu, ngaku-ngaku dulu. Ya, langsung langsung ini. Ah, Bapak nggak asik. Saya kan mau bikin sinetron dulu. Biar ceritanya panjang. Ini mau belum belum apa kalau kita nonton bioskop ada itunya kan, ada sinemanya, ada production house-nya ya kan, ada ininya apa trailer singkatnya. Ini belum mulai udah di end aja gara-gara udah ngaku penyesat. Udah dah nggak seru dah, ini mah udah ketahuan akhirnya guys. Masih mau dilanjutin nggak nonton filmnya? Udah ketahuan akhirnya, ujung-ujungnya. Langsung tamat ya, langsung tamat ini mah filmnya. Silakan Pak, mau bertanya atau bagaimana silahkan. Iya kan, ini langsung tamat. Ya silakan Pak, mau bertanya atau mau bagaimana Pak? Halo Pak. Oh turun ya sudahlah, ya berarti sudah tamat teman-teman ya, sudah di end, sudah bubar. Sekarang kita nonton film yang berikutnya teman-teman. Silakan pergi ke pintu bioskop yang lain ya. Aduh. Yang naik suruh on cam, iya udah, belum disapa aja udah ngaku penyesat. Gimana saya mau minta on cam? Sudah keburu takut saya. Shalom naga tua. Shalom naga tua, selamat malam. Shalom. Oh, saya turunkan ya, mana ada suara anak kecil nanti saya kena ban. Mohon maaf ya, saya nanti kena ban. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Bantu tap-tap layar teman-teman, dikencangkan tap-tap layar di sebelah kiri saya ya teman-teman ya. Ini agak sedikit kena ini, ada yang report-report di bawah. Ya. Shalom Oswin Namat. Shalom Oswin Namat, selamat malam Oswin. Aduh, turun. Kenapa banyak orang Islam yang naik hanya untuk hal-hal yang tidak penting? Dia sedang makan, dia ini ngecap-ngecap gitu ya. Aduh, ampun Tuhan. Udah ada yang naik? Ya teman-teman bantu tap-tap layar ya. Stiker saya hilang ya teman-teman ya. Oh nggak ada di sini. Tapi kok nggak kelihatan ya? Ada stiker Yesus Allah nggak? Oh ya ada. Tadi tidak ada teman-teman. Oke kita lanjut ya. Teman-teman jangan salah tap ya. Kalau tap yang lain nanti jadi kepencet apa request untuk naik. Kalau mau tap-tapnya ke layar sebelah kiri, teman-teman. Shalom, Pak Tom Putra. Shalom. Selamat malam Pak Tom. Shalom Pak Tom. Selamat malam. Halo. Shalom Pak Tom. Selamat malam Pak Tom. Ini kayaknya beliau handphonenya ditinggal terus kepencet ya. Nggak apa-apa. Salam hormat Pak Tom. Selamat bertugas. Kita lanjut ya. Bahaya. Oke kita lanjut teman-teman. Iya. Oh, salve Bro Joseph, salve ST, salve. Baret merah anggota, iya makanya. Shalom kocak, selamat malam. Shalom, kocak, selamat malam. Tidak ada suara? Oke, saya turunkan ya. Kita lanjut ya. Ini kenapa banyak yang tidak jelas ya? Shalom, shalom juga, shalom. Salve, frater. Sudah bergabung belum, frater? Mana? Udah. Salve, frater. Kok belum sih? Udah. Udah. Shalom, bintang samudra. Selamat malam, bintang. Selamat malam, bintang samudra. Halo, bintang. Shalom. Dibuka kameranya, bro. Silakan, bintang.
sis admin. Kok kayak itu, kopraknya Mandiri ada sis admin. Siapa ini? Kalau pengen naik caranya gimana Kak? Request aja Kak, sis admin. Ya nggak sih, kayak koprak Mandiri. Ya, Salam Bintang, silakan berbicara. Halo, Bintang. Oh, kamu mau report ya di bawah aja. Susah bro kalau mau nge-report saya. Oke, kita lanjut ya. Waduh, ini banyak Islam yang sepertinya sudah mulai bergetar, berguncang jiwanya. Kita lanjut ya. Tap-tap, iya tap-tap teman-teman. Shalom, Heart 74. Shalom Kak Diki. Shalom. Shalom Diki. Ya, shalom Bang Yosef. Saya Ya, Kristen. shalom. Oh iya, silakan Bang. Bisakah open cam? Bukan Bang Yosef, jangan. Saya minta maaf, saya tadi Pencet ya? ketindih. Iya, kepencet. Oh ya udah, nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Ya udah, saya izin turunkan ya Bang ya. Oke, Bang Yosef. Terima kasih ya Bang ya. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Ya, shalom Bang. Shalom. Oke, oh banyak yang terpencet. Teman-teman jangan pencet yang logo plusnya. Nanti teman-teman request naik. Kalau teman-teman niatnya hanya untuk tap-tap layar, tap-tapnya yang ke sini nih. Yang kotak itu saja, jangan keluar dari kotak. Ya, biar mungkin tidak terklik itunya apa request tombol. Tapi setauku nggak segampang itu. Tapi nggak apa-apa kalau kepencet pun nggak apa-apa ya. Yang penting bilang, jangan diem aja. Saya bingung kalau diem aja beneran intensinya untuk naik atau bagaimana gitu kan. Shalom orang dalam surga, shalom. Maaf bang, pencet. Aku pencet juga, oke nggak apa-apa bro, nggak apa-apa. Tuhan berkati ya. Loh, banyak yang pencet ini. Ya sudah, kita lanjut ya. Teman-teman mohon bantuan tap-tap layar. Waduh, saya kalau misalkan ngaco layarnya Joseph, oh jadi sulit ya. Lah saya kalau misalkan berempat gitu sama kurang lebih. Justru kayak gini biar enak gitu. Biar yang bisa fokus ke ini. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman melihat saya tampilin data, nggak perlu saya besarkan yang satu gitu. Nanti balikin lagi gitu. Jadi ini udah stay, ini sudah compact gitu. Paham nggak teman-teman? Jadi yang kiri buat tap-tap layar, ini buat nanti kalau misalkan ngelihatin data gitu. Jadi enak gitu. Lanjut aja ya, teman-teman. Shalom Yuda Sapta Hermawan. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah. Shalom Mbak Yuda. Halo, shalom. Shalom. Dari Kristen ya Pak? Ya, saya Kristen Kak. Ada yang mau ditanya atau disampaikan Pak Yuda? Ini bahasnya tentang apa? Oh, kita lagi diskusi lintas iman. Tadi lagi masih ada pertanyaan kepada teman-teman sebenarnya. Oh, sebenarnya gini loh Kak. Suatu kebenaran itu nggak perlu diperdebatkan sebenarnya. Kan tetap jadi kebenaran gitu loh. Betul. Tapi Bapak Nah, harus tugas kita di sini membenarkan mereka yang belum benar. ya itu. Gitu. Jadi gini. Maksudnya gini Pak. Ya mohon tentunya kita harus banyak berdoa ya buat mereka yang agak tersesat, terus agak malu mengakui itu. Ya, jadi tujuan di sini bukan memperdebatkan lagi, tetapi mempertunjukkan kebenaran itu. Dan Betul. orang seperti mereka yang nantinya akan memuji kebenaran itu. Jadinya bukan memperdebatkan. Saya tidak kemudian meragukan kebenaran Kristus, tapi saya justru menyatakan kebenaran Kristus. Kebenaran Kristus itu dinyatakan sehingga orang-orang yang belum percaya mereka yang memuji. Gitu. Iya betul. Ya. Tapi masalahnya Bang, mereka ini agak keras kepala, dan alhasil terjadi perdebatan. Gak apa-apa, Pak. Terus ujung-ujungnya main lapor polisi Bang. Nah, kita harus seperti kata firman Tuhan, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati.
Kalau Bapak bilang nggak apa-apa, Iya. pendapat Bapak. Bapak bilang mereka keras, Bapak batu saja bisa lama-lama bolong, bisa terbelah kalau dialiri air terus. Betul, betul. Setuju saya. Tidak ada yang sia-sia, apalagi ketika kita memberitakan kebenaran dan keselamatan. Karena pasti Yes, satu benar. manusia yang diselamatkan, begitu Pak. Iya, Ya, benar-benar. iya. Ya inilah, sudah penyesatannya terlalu lama, jadi agak susah untuk dibenarkan. Nah, nggak apa-apa. Kalau ada noda yang membandel, kita Iya. cari cara. Mungkin ada cara kalau yang pakai sabun biasa, mungkin nodanya sulit terangkat. Tapi kalau pakai Iya, pembersih sulit khusus, mungkin bisa. Makanya ada Iya, benar. cara-cara yang pasti Tuhan akan bantu tunjukkan kepada kita. Jadi kita harus tetap berusaha. Iya, benar. Terima kasih ya Pak Yuda ya. Betul, betul, betul. Hati Pak. Ya, terima kasih. Sukses, Tuhan berkati. Amin. Shalom Pak Yuda. Salam. Malam Bang Joseph, Shalom Pak Rudi. Ya silakan Pak Rudi. saya bukan Katolik, Nggak apa-apa. Silakan. saya baru mau belajar. Oke. Apa Saya tuh? cuma minta solusinya aja. Ya. Soalnya kan sekarang saya juga lagi ngurus orang tua, Oke. berdua aja saya sama orang tua, jadi nggak bisa ke gereja. Mm. Kira-kira bisa nggak kalau belajar agama itu di rumah gitu loh, pemula? Kalau gini Pak Rudi, mohon maaf, dalam lingkungannya Pak Rudi, gini ya, mungkin ada teman-teman orang lingkungan yang aktif di lingkungan ya, mungkin ada ketua lingkungan lagi nonton live saya, kebetulan mungkin boleh kasih saran kepada Pak Rudi. Mungkin memang, mohon maaf ya Pak Rudi, kalau misalkan boleh tanya, berarti memang orang tua benar-benar tidak bisa ditinggalkan sendiri ya, maksudnya? Nggak bisa, dia udah tua ya, udah mau 80 tahun. Jadi saya hanya tinggal berdua. Oh iya paham. Jadi begini, mungkin ada Pak Rudi ini kalau boleh tahu tinggalnya di wilayah mana ya Pak? Saya di daerah ini, Jawa Barat. Jawa Baratnya secara spesifik apakah di daerah Bogor, Bandung? Ya deket Cibubur sih. Cuma Nah, bukan Cibuburnya, bukan. Oh iya, tapi dekat ke Cibubur. Oke. Ya. Ini kalau di area Bapak ada gereja Katolik, coba Bapak hubungi via telepon atau tanya ke sekretariatnya, minta nomor ketua lingkungan tempat Bapak berada. Nanti kasih tahu aja. Bapak tinggal di RT mana, RW mana. Nanti siapa tahu bisa dengan keadaan Bapak ketua lingkungannya mau. Mudah-mudahan, saya harap mudah-mudahan ada teman-teman di sini yang saudaranya atau kenalannya kebetulan ketua lingkungan di wilayahnya Pak Rudi. Jadi bisa disampaikan kondisi Pak Rudi gitu, dan nanti yang tepat untuk menjelaskan Pak Rudi, karena saya kalau menjelaskan mungkin akan jawabannya general, tidak spesifik, karena kan itu kembali lagi ke kebijakan paroki setempat gitu loh. Nah, kalau saya bilang secara ini kan pakem urusannya, harus datang ke paroki untuk katekisasi, katekumen. Nah, kalau misalkan nanti Pak Rudi bisa sampaikan secara head to head, ngobrol langsung sama ketua lingkungan, nanti ketua lingkungannya akan sampaikan kepada Romo, nanti mungkin ada bagaimana pertimbangan dan ada dispensasi, kita nggak ada yang tahu gitu kan, siapa tahu gitu Pak Rudi. Makanya nanti sekali lagi Pak, teman-teman, terutama teman-teman yang Katolik, kalau memang ada yang tinggal di daerah sekitar Cibubur, coba hubungi dulu Pak Rudi, dipastikan dulu. Mungkin di live ini beliau kurang berkenan untuk menyebutkan secara spesifik. Nanti mungkin teman-teman yang di daerah Cibubur boleh bantu DM Pak Rudi. Pak Rudi, DM-nya bisa terbuka ya? Iya. Nah, ini Saya orangnya gimana ya? Pemalu juga. Saya punya saudara. Cuma saudara saya itu Protestan semua. Oh, nggak coba dulu saudara? Jadi saudara saya Protestan semua. Emang saudara saya tuh, adik saya tuh punya teman pendeta, dia sering datang ngajak saya baptis, cuma saya nggak mau karena Protestan. Nggak tahu sih ya, pilihan nggak tahu ya, saya juga nggak. Sebenarnya sih saya aslinya saya mualaf. Oh, Udah 19 tahun. Anak saya semua ikut orang mamanya Islam, cuma nggak di sini, dia di mertuanya. Udah 3 tahun ya kita pisah, bukan pisah ya, bukan cerai ya, cuma pisah karena kemarin ada masalah dikit gitu. Oke.
Tapi secara Jadi mohon maaf masih sah berarti Pak, belum ada cerai, belum ada ini ya. belum, masih sah kok, masih saya nafkahin. Cuma karena kondisi aja nggak memungkinkan gitu. Sebenarnya saya dari dulu kan emang mau belajar Katolik ya. Cuma adik saya tuh pengen Protestan. Ya itu. Mereka tuh lebih cenderung dorong ke Protestan. Cuma saya nggak mau ya. Karena waktu saya SD saya pernah Katolik. SD ya. Cuma SD masih pikirannya kan agama nggak. Masih inilah bandel-bandelnya lah ya. Sampai tua sekarang juga agama dibilang tuh bener-bener nol sama sekali. Cuma saya sering ikutin Bang Joseph sama Bang RK. Saya sering TikTok, sering live, saya sering liatin gitu. Ya. Ya itu paling kalau Bapak mau. Gini, kalau Bapak tidak mau memulai dari sekarang karena Bapak malu, terus sampai kapan? Saya juga awalnya malu Pak, tapi sampai kapan? Saya pikir kita nggak ada yang tahu hidup kita gitu kan. Ya memang kita diberikan kesempatan oleh Tuhan sebanyak-banyaknya, tapi kita tidak tahu sampai kapan kesempatan itu diberikan kepada kita dan kita mau untuk mengusahakan kesempatan yang Tuhan beri. Artinya harus benar-benar dari niatan hati Pak. Kita awalnya adalah manusia yang mengenakan kedagingan yang fana. Tapi karena keberanian kita mau untuk akhirnya berani melangkah demi satu demi persatu untuk pada akhirnya dilahirkan menjadi manusia baru, yaitu di dalam Kristus. Nah, Ya. kalau Bapak berkenan, coba frater tolong bantu dong, ini the frater. Nah, Bang Joseph, maaf apa kalau tuh? seandainya saya maksudnya tuh baca-baca Alkitab gitu, pelan-pelan belajar gitu, kira-kira bisa nggak? Maksudnya boleh nggak? Boleh aja. Kalau misalkan Pak Rudi ini sebelumnya katanya pernah Katolik, paling nanti di gereja Katolik hanya menerima sakramen pengakuan tobat, tidak dibaptis ulang. Kalau memang sudah dibaptis ya Pak Rudi ya, hanya Belum, Pak Rudi itu- tinggalkan. Belum Itu dibaptis, waktu masih kecil SD. tapi sudah dibaptis belum? Belum. Belum sama sekali. Belum sama sekali. Cuma dulu kan emang jarang-jarang gereja juga. Cuma sekolah minggu juga pelajarannya kan. Biasa kan kalau SD dulu kan ujian Katolik gitu. Oh ya paham, saya paham kondisinya. Ya sudah, itu aja sih saran dari saya. Mungkin untuk bisa hubungi ketua lingkungan setempat, dari paroki setempat Bapak tinggal tuh dekat, ada nggak kira-kira? Kalau nggak salah tuh kalau Katolik tuh dia adanya di Keranggan, Pasar Keranggan. Berapa jaraknya? Kira-kira berapa lama sampai ke sana? Kalau naik kendaraan motor sih kurang lebih setengah jam ya, kurang lebih gitu lah. Setengah jam. Ada nggak teman-teman yang daerah situ? Saya belum pernah ke sana, teman-teman. Mohon maaf. Ada nggak Nggak kira-kira? apa-apa sih, saya cuma minta aja, maksudnya kalau saya belajar sendiri gitu, maksudnya tuh pelan-pelan Bisa. dulu. Ntar kalau ada Bapak bisa nonton channelnya Romo Bayu di YouTube, bisa. saya lebih sering Bang Joseph sama Bang RK. Oh ya sudah, nanti DM aja deh kalau begitu Pak, nggak apa-apa. DM saya aja, chat saya aja. Saya maksudnya cuma tanya aja kalau belajar sendiri, maksudnya pelan-pelan Bisa. gitu kan. Kalau belajar Ntar kalau sendiri ada bisa atau tidak bisa. Cuman kalau saya sarankan sekaligus ada pembimbingnya ya sekalian katekumen aja, kenapa enggak? oh gitu ya. Heeh. Oh ya. Oke. Ya itu aja sih Bang Joseph. Nggak apa-apa. Terima kasih ya Pak sudah Ya. mau naik, sudah mau berani untuk mengungkapkan isi hati dan juga permasalahan Bapak. Walaupun tidak semua Mas Rudi punya pengalaman yang seperti itu, kita hargai, kita bantu dalam doa Pak Rudi. Semoga tetap teguh sampai akhirnya kembali bersatu di dalam Kristus secara resmi dan materaikan ya Pak ya. Makasih Pak Rudi. Ya, makasih ya Bang Joseph. Ya, Ya. masih. Tuhan berkati ya Pak Rudi ya. Ya, terima kasih. Salve. Oke, kita lanjut ya. Ya, lebih baik sekalian aja belajarnya dibimbing. Dibimbing maksudnya ya, itu katekumen loh, katekisasi. Dibimbing. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman mohon bantuan tap-tap layar di sebelah kiri ya, sebelah kiri, teman-teman. Mohon bantuan mawar-mawarnya, teman-teman. Terima kasih, Tuhan berkati. Joseph naikin dia nih dari tadi caper. Sudah dinaikin tadi tapi nggak jelas kan si info itu. Shalom Atar, selamat malam Tar. Shalom Atar, selamat malam.
Sorry. Oh, kepencet. Oke, nggak apa-apa bro. Tenang. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman bantu tap-tap layar ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, Yosep, tadi Ya. kan yang Bapak tadi itu kan dia bilang di dekat mana? Cibubur, Frater. Dekat, tadi sih dengernya dekat dari dia itu lebih dekat paroki Keranggan ya kalau nggak salah. Oh, kalau Keranggan kan ini paroki Stanislaus Kostka. Iya, yang Stanislaus Kotska ya itu ya. Heeh. Bisa kalau nanti cuma semoga dia DM kamu nanti bisa ya dapatlah nomor kontak ininya sekretariatnya di itu. Oh, oke. Mm-mm. Oke, siap Frater. Thank you. Harapannya dia DM kamu dulu ya harapannya tadi ya. Oh iya. Oke. Nanti Pak Rudi kalau masih di bawah jangan lupa untuk DM saya ya. Terima kasih Kak Casper, terima kasih, Tuhan berkati. Jangan lupa untuk DM saya ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita lanjut ya. Mana ini? Oh, tadi turun ya. Oh, ini ada Nov. Oh, ini ada satu lagi. Teman-teman. Shalom, Kak Nov. Selamat malam. Halo. Nggak apa-apa Kak Nov, sudah naik. Silahkan berbicara aja. Saya membaca DM. Tapi mungkin ini jalan Tuhan supaya Kak Nov menyampaikan di sini. Jangan keluar aplikasi TikTok, nanti keluar mental. Silakan Kak Nov. Halo. Kak Nov, keluar aplikasi TikTok nih. Halo Kak Nov. Lah, turun. Jadi Kak Nov ini sepertinya beliau dari Muslim dan hendak dalam perjalanan untuk bersatu dengan kita, beriman kepada Tuhan yang sejati, Juru Selamat yang sejati yaitu Yesus Kristus. Hanya saja dia masih bertanya kalau dalam halangan izin dari orang tua. Karena kita tahu dari mereka itu agak sulit untuk menerima. Itu ya, kita doakan semoga beliau diberikan keteguhan. Ya sudah Kak Nov, nanti berarti aku balas saja, respon saja DM-nya ya. Mohon maaf belum dibalas DM-nya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Mohon bantuan tap-tap layar. Terima kasih sudah mau 1M. Cepet aja ya, cepet banget ya. Teman-teman terima kasih tap-tap layarnya. Waduh luar biasa, 1 jam 49 menit ya, lumayan sih, cepat sih. Terima kasih teman-teman mawar-mawarnya, terima kasih. Terima kasih Tuhan berkati. Terima kasih teman-teman semua yang baik hati. Terima kasih Tuhan berkati. Terima kasih. From the moment that I wake up until I lay my head, oh I will sing for the goodness of God. Mana ini ya? Sebentar ya teman-teman ya, banyak yang nyangkut di bawah, banyak yang tidak bisa naik secara utuh di TikTok, nggak nyangkut, benar-benar nyangkut gitu. Kenapa ya teman-teman? Waduh. Mana ini? Udah banyak ini yang masih mau ikut Yesus, banyak, tapi banyak juga yang bergerilya teman-teman. Malam Jos, malam Bram, apa kabar? Tuhan berkati. Shalom Oswin Namat, salve Joseph, salve Hendut. Shalom Oswin. Shalom, kakak. Ya, shalom bro. Salam kenal dari Flores, kakak. Oh, salam kenal juga. Dari mana? Dari Flores? Saya dari Flores. Ini Oh, iya. saya sial sekali. Ini malam saya baru pertama kali main TikTok tadi. Iya. Selama ini main YouTube terus. Ya, sehingga tekan tadi agak ini. Oh, ketekan. Begini kakak. Iya, saya tekan ya. Dari begini kakak. Saya senang sekali kontennya kakak begitu. Kebetulan sekali saya jarang sekali apologet Katolik ya, yang live begini. Ya, dari selama ini kakak, saya punya teman ini belajar tentang kekristenan. Ya, kebetulan saya tahu channel kakak ini dari teman tadi. Dia request, coba nonton ini ya. Kebetulan teman saya yang request ini, kebetulan Muslim dia. Dia baru 1 minggu, ya. Dia baru 1 minggu belajar tentang kekristenan, khususnya Katolik. Ya. Selama ini ketika dia melihat kakak berdebat begitu, dia bilang settingan. Begitu.
Hmm. Lalu? Dia tidak percaya kakak. Mm-mm. Saya bilang kalau kau tidak percaya, coba kau ikut live saja. Oke. Lalu apakah temanmu yang Islam itu nonton saya atau bagaimana? Mungkin malam ini dia nonton. Kebetulan selama ini dia nonton juga dengan keluarganya. Oh, dengan keluarganya, serius? Iya, sering nonton juga. Kebetulan teman ini bukan asli Flores juga, dia pendatang juga dari Bugis, ya. Oh, oke. Lalu bagaimana? Mungkin malam ini dia nonton tadi dengan keluarganya. Karena 2 hari lalu saya pergi ke rumahnya di Flores begitu. Dia sedang nonton juga kontennya kakak. Saya kaget juga, ini apa lagi? Dia bilang ini kakak Joseph, dia bilang orang Katolik. Lagi debat sama siapa kok gitu. Oh, iya. Jadi gini, kalau saya dibilang settingan, anggaplah saya dibilang settingan ya. Kakak Oswin, anggaplah dibilang settingan. Tapi selama ini yang naik itu saya tidak follow dia juga tidak follow saya. Itu satu. Yang kedua, kalau memang saya itu settingan, kenapa teman kakak yang nuduh saya settingan itu, kenapa dia tidak coba untuk naik? Begitu tuh logikanya? Iya benar. Iya benar sekali. Nah gitu. Jadi nggak apa-apa toh. Kalau misalkan dia tuduh seperti itu, kita tidak usah emosi. Karena memang orang-orang yang sudah tahu dan tidak ada lagi penyangkalan, mereka berusaha untuk mencari cara. Tapi tenang saja, kita dalam prinsip mengasihi kamu punya teman itu ya, dengan keluarganya. Semoga kita percaya perlahan-lahan mereka merengkuh kebenaran itu, mereka merangkul dan menerima kebenaran yang sejati itu. Kita doakan, karena gini, saya selalu bilang, tidak semua dari mereka menanggapi panggilan Tuhan dengan cara yang sederhana dan mudah. Banyak dari mereka yang justru menanggapi Tuhan awalnya dengan menolak, menyangkal, denial, rejecting. Itu lebih banyak daripada pada saat menerima Tuhan. Ya saya contohnya. Iya. Juga mungkin ada lagi murtadin versi. Gini kakak, saya respect sekali dengan keluarga isinya sama. Artinya kebanyakan. Gini, saya respect sekali dengan keluarganya mereka itu kakak. Karena mereka ini ada 5 bersaudara, ada 2 saudara laki-lakinya SMA di seminari. Oh, lalu? Karena Lalu? mungkin karena belajar dari anaknya itu, mungkin bapak sama mamanya belajar juga tentang Katolik. Oh, ya sudah, berarti ya sudah, nggak apa-apa. Tapi temanmu lain kali suruh naik aja, nggak apa-apa tuh diskusi kita. Apa yang mau ditanya tentang kekristenan, khusus dengan gereja Katolik, silakan tanya saja, ya. Siap kakak. Kebetulan sebelum pasca juga itu kakak, ada berapa 5 orang itu di Keuskupan Ruteng NTT ini kakak, ada 5 orang yang murtad. Mereka sudah sekitar 8-6 bulan belajar tentang kekristenan. Iya. Puji Tuhan. Jadi memang sesuai dengan kata Alkitab ya, tuayan banyak tapi pekerja sedikit. Kita butuh bukan umat, tetapi kita butuh romo-romo ya. Gitu. Kita doakan selain umat yang bertumbuh, kita juga doakan semoga banyak yang terpanggil menjadi imam dan pelayan Tuhan. Amin ya. Amin. Ya sudah. Ada lagi yang mau disampaikan Kakak Oswin? Itu saja kakak, itu saja. Itu saja. Salam kenal ya, Oswin ya, dari saya ya. Titip salam untuk Saya teman-teman. pengikut baru kakak. Siap. Yo. Salam juga dari papa sama mama di sini. Bapak ya, juga siap. mama sama nonton juga. Ya. Oh iya. Siap. Salam kenal ya, salam hormat untuk papa dan mama ya. Tuhan berkati selalu keluargamu ya. Amin. Salve bro. Salve bro. Ya. Bye. Oke, kita lanjut ya. Ya nggak apa-apa, kita harus menanggapi semuanya itu dengan kasih karunia. Nggak apa-apa kalau ujung-ujungnya mereka. Jadi gini, kebanyakan dari mereka hanya menonton, mendengar, tidak mau naik, itu nggak apa-apa teman-teman. Jangan justru kecewa. Justru dari cara-cara seperti itu mereka secara perlahan mereka akan mendengarkan firman Tuhan. Makanya saya bilang orang-orang yang naik itu hanya satu, tetapi yang mendengarkan ada banyak. Dan siapa tahu di antara yang banyak mendengarkan itu ada dari seperti cerita Kak Oswin. Gitu, awalnya menolak tapi perlahan-lahan mulai berproses seperti itu ya. Tidak semuanya instan. Oke, kita lanjut ya. Shalom Hendra 111. Shalom bro. Salve. Halo, salam. Ya shalom bro. Dari Kristen ya. Saya Katolik.
Oh ya, Kristen Katolik. Silakan, Bro. Saya cuma nanya aja sih, penasaran tentang waktu Joseph SMP, katanya Joseph suka berdebat sama Kristen gitu toh. Iya, betul. Apakah temen yang Kristen itu masih ketemu sampai sekarang atau gimana? Adik kelas saya. Kalau masih ketemu sampai sekarang enggak, cuman dia tahu kalau saya sudah pindah ke Katolik, Kristen Katolik. Tapi dia tidak tahu kalau saya jadi seperti ini. Paham kan maksudnya? Oh gitu ya. Iya. Dia tidak tahu kalau saya jadi seperti ini. Dia hanya tahu saya sudah dibaptis, sudah di situ aja. Tapi kalau sering ketemu enggak, karena beliau itu beda kota dengan saya dan saya jarang ke kampung halaman waktu saya masih SMP itu. Oke. Oh gitu aja sih. Kalau orang tua sekarang gimana reaksinya? Orang tua relasinya puji Tuhan luar biasa baik. Orang tua saya puji Tuhan saya juga karena anak pertama, jadi saya masih punya kewajiban untuk yang namanya mama dan papa sudah memberi untuk saya dan saya juga memberi untuk mereka. Jadi saya juga dengan sekuat tenaga saya bekerja ketika Tuhan sediakan bagi saya ladang untuk saya bekerja, saya dipekerjakan, saya bekerja, saya mendapatkan upah saya juga bagikan ke mama saya. Jadi seperti itu. Mama saya juga puji Tuhan mungkin dalam perlahan-lahan mungkin ya, saya nggak tahu. Tapi dari bagaimana berpenampilan secara benar-benar 180 derajat. Dan saya percaya memang tidak ada yang instan. Kita semua butuh proses. Karena yang tadinya begitu tidak terima keadaan bahwa saya murtad, jadi lama-lama menerima. Dan bahkan ketika saya selalu di rumah itu selalu bilang saya ingin pergi ke gereja pada saat saya kemarin ke Katedral Bogor. Lalu saya juga pergi untuk merayakan Vigili Paskah. Saya juga pergi Paskah. Saya selalu izin dan saya nggak pernah bohong. Oh saya mau pergi main padahal saya ke gereja. Enggak, saya langsung to the point. Saya mau pergi Paskah. Saya mau Vigili Paskah. Begitu. Dan sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah ketika memang kalau saya melihat flashback ke belakang yang tadinya betul-betul menolak ketika sekarang sudah mulai terima itu kan berarti ada proses dari Tuhan dan juga dari mama saya. Dan ya saya juga bertekun dalam doa dan saya juga minta bantuan teman-teman untuk mendoakan saya, mama saya dan mungkin jiwa-jiwa di luar sana yang punya cerita yang sama seperti saya. Begitu, Bro Hendra. Oke deh, gitu aja deh. Kak Yosep, sukses ya. Sukses juga Bro Hendra. Dia juga orang timur ya? Enggak, orang Medan sih, Sumatera. Orang Medan. Logatnya kayak orang timur tadinya awalnya, sorry. Enggak, aku lagi tinggal di Belanda ini sekarang. Jadi ya, lagi mengembara ya. Oh ya sudah. Ya nggak apa-apa, mengembara Tuhan pasti sertai selalu. Jangan lupakan Tuhan di segala kegiatan ya Bro ya. Iya. Oke, salam kenal ya Bro ya. Tuhan Ya, berkati. salam kenal. Yup. Ya, salve Bro. Tuhan Salve. berkati. Ya. Ya, salve. Terima kasih. Ya nggak apa-apa. Banyak orang yang mungkin baru pindah dari YouTube ke TikTok, nggak apa-apa teman-teman ya. Semua butuh waktu, nggak apa-apa. Kita harus bantu mereka. Ini yang di TikTok orang lama akamsi jangan ini ya, jangan cuek-cuek ya. Kita bantu teman-teman yang baru bergabung nih. Soalnya kayaknya banyak nih. Shalom Lukas LO04. Shalom bro. Shalom Lukas. Iya. Gue mau ini sih diskusi aja, tapi topiknya takut sensitif sih. Kayak tentang bahasa roh boleh nggak ya? Orang Sunda ya? Iya. No, nggak apa-apa kalau dengeran dari logat kamu. Silakan apa? Ya sebelumnya gue dari Protestan sih, cuma sempat tertarik aja sama iman Katolik. Kenapa tuh bahasa roh, apa yang mau ditanya? Kalau dalam pandangan Katolik bahasa roh tuh kayak gimana ya? Kan Bahasa kalau roh oh ya, silakan lanjutkan. Sorry. kan kalau dalam Protestan tuh biasa yang aku lihat di gerejaku sih kayak jadi patokan iman gitu sih. Karena di gerejaku sendiri kalau misalnya mau pelayanan tuh udah harus bisa, sementara aku ngalamin sendiri pun yang kayaknya benar-benar tuh kayaknya paling cuma satu kali doang gitu. Lalu apalagi? Boleh diceritakan, maksudnya di narasinya lebih biar kita tuh tahu gambarannya gitu loh. Oh iya, jadi nggak apa-apa, lanjut. Jadi aku mau tanya tuh kalau di Katolik juga seperti itu nggak sih, kayak penggunaan bahasa rohnya tuh seperti apa? Aku cuma pengen tahu aja sih. Oke. Gini, gereja Katolik tidak sama sekali menolak bahasa roh. Ingat loh ya.
bahasa roh atau dalam bahasa Inggrisnya speak in tongues atau dalam bahasa Alkitab itu dikatakan glossolalia atau sebenarnya itu bahasa lidah, karunia berbahasa lidah ya, karunia berbahasa lidah. Kalau teman-teman baca dalam Kisah Para Rasul itu kan peristiwa Pentakosta, tercurahnya Roh Kudus di atas para rasul sehingga para rasul mampu berbahasa dalam bahasa yang mereka sendiri tidak pernah pakai, mereka sendiri tidak pernah pelajari. Tapi karena Roh Kudus memampukan mereka menggunakan bahasa itu sehingga bahasa itu dapat mereka gunakan dan mereka gunakan itu untuk berbicara tentang kebesaran Allah atau tentang perbuatan besar Allah yang terjadi. Sehingga di dalam Kisah Para Rasul itu tercatat orang-orang yang hadir di situ dari orang-orang Arab, orang-orang Asia, Pontius, Pamfilia dan seterusnya bisa mengerti dan terheran dengan para rasul padahal mereka bukan orang yang sama seperti mereka gitu. Nah, kalau dalam perspektif gereja Katolik bagaimana? Sebenarnya dalam gereja Katolik karunia berbahasa roh ini juga tidak asing karena kita juga punya namanya pembaharuan karismatik Katolik. Nah, bukan Katolik karismatik ya, karismatik Katolik ya, Katolik Charismatic Renewal ya atau pembaruan karismatik Katolik. Nah, tetapi bukan berarti kita kemudian menganggap bahwa bahasa roh atau glossolalia itu harus ditekankan gitu. Harus banget ditekankan. Enggak. Kenapa? Karena begini. Kita ingat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, nanti saya juga akan bawa dalam perspektif ajaran gereja Katolik ya bro ya, izin ya. Dalam 1 Korintus 14 ayat 2 di situ dikatakan apa? Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, begini. Tapi bukan berarti bahasa roh itu bahasa yang asal-asalan, mohon maaf ya. Bahasa yang bagaimana gitu dibuat-buat, apalagi sampai ada kursusnya. Mohon maaf, teman-teman. Itu tidak alkitabiah, karena ingat, bahasa roh itu tidak dapat dipelajari. Itu karunia. Loh, apakah teman-teman membaca dalam Kisah Para Rasul pada saat pencurahan Roh Kudus, sebelum pencurahan Roh Kudus para rasul mempelajari bahasa roh gitu, ada kursusnya gitu, ada lesnya, ada bimbelnya? Tidak ada. Itu betul-betul karunia gitu. Ya. Nah, jadi di dalam gereja Katolik bahasa roh itu tidak ditolak selama dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tidak dipahami sebagai karunia untuk memamerkan tingkat rohani. Karena banyak ya orang luar sana, kalau kamu berbahasa roh berarti Roh Kudus benar-benar ada di dalam dirimu. Itu kurang tepat. Kenapa? Karena dalam perspektif ajaran iman gereja Katolik, Roh Kudus tercurah seutuhnya dan sepenuhnya di dalam diri setiap orang yang dibaptis. Jadi jangan ada anggapan kalau belum berbahasa roh, belum penuh Roh Kudusnya. Itu tidak tepat. Karena at the moment kamu menerima sakramen baptisan, kamu dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Roh Kudus sudah tercurah penuh, tidak perlu dicurah-curahkan lagi. Ya, itu satu. Jadi berbahasa roh itu dipahami sebagai karunia pribadi, bukan bukan sebagai pamer rohani yang tadi saya katakan ya. Yang kedua, tidak ditolak kalau itu tidak menyebabkan kekacauan dalam liturgi. Karena ingat, dalam gereja Katolik liturgi kita itu sudah pakem. Itu tradisi para rasul. Dan kita punya yang mempersatukan, mau itu gerakan karismatik Katolik, mau itu gerakan komunitas Emmanuel, mau itu gerakan komunitas Tritunggal Maha Kudus, mau itu gerakan komunitas apa itu istilahnya saya jadi lupa kan? Apa itu? Apa lagi saya jadi lupa itu komunitas Maria itu, aduh saya jadi lupa, mohon maaf teman-teman, jadi ngeblank. Komunitas apa lagi dalam komunitas Teize dan seterusnya, komunitas kategorial itu akan dipersatukan dalam liturgi gereja Katolik, yaitu yang utama Ekaristi, begitu ya, kerahiman, Legio, thank you Lucky, Legio Maria dan seterusnya. Dalam gereja Katolik banyak komunitas kategorial selain karismatik Katolik. Nah, jadi ketika dipahami bahwa bahasa roh tidak ditolak, itu tadi ada aturan-aturannya. Ya, nah kemudian ketika berbicara mengenai karunia penyembuhan pun di dalam gereja Katolik kami ada. Gitu, contoh yang terjadi di Lembah Karmel itu ada, Lembah Karmel, ya, oleh para ordo Karmelit Sancti Elia, CSE, ya, Romo Yohanes itu ada. Nah, kemudian ingat ya, ketika berbicara mengenai gereja Katolik, kita punya aturannya dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2003 2003 itu ada. Karunia-karunia rahmat yang juga disebut karunia-karunia Roh Kudus adalah kemampuan-kemampuan yang diberikan Roh Kudus kepada orang-orang beriman.
karunia-karunia ini luar biasa maupun biasa, dan mereka ditujukan untuk pembangunan gereja. Jadi secara konklusi itu tidak salah, itu tidak salah, tetapi tadi ada aturan-aturannya. Jangan sampai melanggar, jangan sampai digagalkan sebagai alat pamer rohani, jangan disalahgunakan seolah-olah bahasa roh bisa dipelajari, kemudian seolah-olah Anda bisa buka kursus belajar bahasa roh untuk mencari keuntungan. Itu yang justru kemudian ditolak oleh gereja. Nah, maka dalam Katekismus Gereja Katolik juga dalam nomor 799 di situ juga dicatat tentang bahasa roh, bahwa di situ dikatakan karunia-karunia luar biasa ini seperti mukjizat dan bahasa roh harus diterima dengan syukur dan tidak boleh disalahgunakan. Tuh, Gereja Katolik telah menyatakan aturannya dengan tegas mengenai bahasa roh, ya. Dan kemudian di nomor berikutnya, di nomor 800 Katekismus Gereja Katolik nomor 800 itu dikatakan karunia-karunia itu harus digunakan sesuai dengan kasih. Ya, digunakan untuk membangun gereja demi kebaikan manusia dan kebutuhan dunia. Jadi gereja tidak melarang atau menolak bahasa roh, akan tetapi menegaskan bahwa kasih adalah yang utama, karena ada beberapa pandangan orang Kristen itu kalau nggak berbahasa roh itu kurang. Betul nggak? Ada yang kayak gitu kan? Oh, itu kurang tepat loh. Justru kita harus menekankan kasih, bukan bahasa rohnya yang kemudian kamu agung-agungkan. Itu yang kemudian salah. Kemudian juga mengingatkan bahwa karunia ini harus digunakan untuk membangun umat, bukan memecah-mecah apalagi sampai pamer rohani. Nah, kemudian juga tetap harus sesuai dengan koridor iman. Dalam gereja Katolik harus sesuai dengan 3 pilar, yaitu tradisi suci, Alkitab, dan magisterium gereja. Jadi kalaupun ada orang yang bisa mempunyai karunia berbahasa roh, itu harus diperiksa dan diarahkan, dan juga tetap harus sesuai dengan ajaran gereja supaya tidak kemudian menyimpang. Begitu. Maka dalam secara khusus misalkan dalam Konsili Vatikan kedua dalam Lumen Gentium nomor 12 misalkan di situ dikatakan Roh Kudus juga mendistribusikan karunia-karunia khusus di antara umat beriman, termasuk yang luar biasa yang sangat berguna untuk pembaruan dan pembangunan gereja. Gitu, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau di dalam gereja Katolik ada gerakan pembaruan karismatik Katolik, itu ada bahasa roh, itu sering terjadi dalam konteks doa pribadi, persekutuan doa, ada tuh. Di beberapa paroki itu ada seminar hidup baru dalam roh, itu ada dalam gereja Katolik, ada itu lengkap. Gereja Katolik ada komunitas kategorial, itu semuanya tersedia di gereja Katolik tanpa kamu harus nyebrang gereja lain, apalagi sampai meninggalkan gereja, lebih parah lagi meninggalkan Kristus, ya. Itu harus aktif. Nah, makanya sekali lagi sebagai kesimpulan bahwa gereja Katolik mengenai bahasa roh itu pertama diakui sebagai salah satu karunia, ya bro ya, biar nggak salah paham. Yang kedua, tidak diwajibkan. Ini biar nggak salah paham, tidak diwajibkan. Yang wajib bagi orang Kristen bukan berbahasa roh, tapi menerapkan hukum kasih. Ya, itu yang paling wajib banget, hukum yang paling utama. Ya. Nah, kemudian ingat harus dijalankan dengan kasih. Kalaupun memiliki karunia berbahasa roh, harus dijalankan dengan kasih, keteraturan, dan dalam persatuan dengan gereja. Jangan sampai menyimpang, jangan sampai menekankan nubuatan-nubuatan pribadi. Ya. Kemudian yang keempat harus dibedakan dan diuji. Nah, itu yang disebut dengan beberapa kali Coach Charles itu sempat menyebutkan istilah discernment. Discernment itu artinya diuji. Nah, discernment ini adalah salah satu teknik yang digunakan ketika orang memiliki karunia berbahasa roh, itu harus diuji, harus dibedakan. Ya, discernment itu. Nah, yang terakhir, karunia berbahasa roh harus dipergunakan untuk membangun umat, bukan untuk sekedar pengalaman pribadi. Itu dalam pandangan gereja Katolik. Itu, bro. Oke bro, thank you ya sharingnya. Ada lagi? Mungkin itu dulu aja sih yang gue pengen tanyain. Oke. Kalau ada yang mau ditanyain silahkan request lagi atau mau DM juga nggak apa-apa ya. Tuhan. Ya, oke bro, turunin aja bro. Gue soalnya baru pakai ini. Oh iya, siap. Shalom bro, salam kenal. BTW, Sundanya di mana? Bandung gue. Oh Bandung. Oh, biasa nyari Sunda. Nya. Oh iya. Oke, thank you ya bro. God bless you. Iya, salam kenal bro. Saya juga Bandung, suka jadi. Aku ini daerah Pascal sih. Oh Pascal. Iya, salam kenal, salam kenal. Tuhan berkati ya. Ya, thank you bro. Thank you. Mana orang-orang Sunda? Mana? Terima kasih. Kak Casper, terima kasih. Tuhan berkati. Ya, Bro Yosef, satu hal pasti ya, itu tadi yang dikatakan si Lukas ya. Kita kan ingat dari salah satu surat Paulus kan,
karunia-karunia dari roh itu. Ya. Ya, selalu ingat. Ya, bukan hanya sekedar untuk kita bisa berkata-kata, menafsirkan, membahasakan ulang, lalu juga mengartikan roh itu bukan hanya sekedar dari yang kita ucapkan, tetapi juga di dalam aksio. Makanya karunia-karunia roh itu bermacam-macam. Makanya kalau rekan-rekan kita yang dalam tanda kutip ya, karismatika, protestantisme, itu mereka selalu mengatakan, berbahasa dan berbahasa. Bukan begitu caranya. Paulus tidak menuliskan seperti itu. Karunia-karunia dari roh itu ya tidak hanya sekedar untuk berkata-kata, tetapi juga bisa melakukannya dengan aksio atau tindakan nyata. Itu. Setuju, Frater. Thank you. Itu ya, itu pelengkap dari Frater. Terima kasih Frater atas jawabannya. Iya, tumben sih Frater ini lemas. Mungkin nggak ada ini kali, nggak ada saracen kali. Jadi lemas. Saya juga lemas. Nggak bercanda. Nggak. Lagi nggak nyaman suaranya. Lagi nggak nyaman. Oh iya. Nggak apa-apa. Teman-teman, ya shalom, selamat bergabung ya. Salve, Bro Rom, salve. Salve bro. Oh, Frater lagi puasa katanya. Oke. Iya. Shalom Olivia, selamat malam Kak. Kak Olivia, selamat malam. Kepencet ya Kak ya? Oh ya, nggak apa-apa. Aku turunkan. Apa? Thank you Kak Casper. Tuhan berkati. God bless. Jesus bless abundantly. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita lanjut ya. Teman-teman. Lu Rom, lu telat dari tadi, mantau di bawah, bukannya request dari tadi ya. Kita lanjut ya. Saya lihat nih mata saya. Ada yang lihat kah? Mata saya ini sudah berair, sudah ngantuk kah? Yo. Aduh, puji Tuhan. Siapa membunuh pengikut Yesus? Baca John 15:16. Kamu akan terkejut. Saya tidak akan terkejut. Shalom Reta Curug, selamat malam. Ampun ketiduran, ya ampun. Semoga beristirahat dengan nyenyak ya, supaya besok pagi bisa terbangun dengan kondisi yang bugar, sehat ya, sampai tertidur itu. Oke, kita lanjut ya. Gak apa-apa. Selamat Pasca. Salve Joseph, salve Kak Lovely Cute Po, salve. Anjingnya lucu, itu breed apa sih? Rom, itu lu tahu nggak itu breed apa? Kalau lu kan itu. Ini breed apa ya? Lovely Cute ini. Ada lihat akun Lovely Cute gak? Dia pakai foto Dugi. Ini apa? Nggak lihat aku. Oh. Kalau anjingku Maltese. Oh iya, kalau kamu Maltese. Kalau ini apa ya dia? Lucu. Ya, shalom anak ketiga, selamat malam. Halo. Ya, shalom. Sisu. Masa sih Sisu? Ya, shalom. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ke anak ketiga. Oh, border collie. Oke. Izin nyimak aja. Oh, nyimak aja. Oke. Terima kasih. Tuhan berkati selalu ya, bro. Ya, amin. Shalom. Oh, border collie. Emang ada? Saya baru dengar. Saya taunya kilap. Saya taunya breeder kilap. Aduh, sorry. Oke, lanjut ya. Saya nggak tahu ada border collie. Oke. Mainnya kurang jauh. Oke. Mungkin saya harus main-main ke dog ministry ya, biar ngeliat ya. Soalnya adanya kilap di sini. Oke, kita lanjut. Kenapa ngamuk-ngamuk? Kan kilap betul artinya anjing. Kenapa? Kenapa kalian itu ngamuk-ngamuk di bawah? Ada yang bilang mas botol. Lah kan bener. Kilap itu anjing salah. Tapi Sep, setauku nggak boleh ya. Yang bolehnya anjing merek Persia kan baru halal. Oke, kita lanjut ya. Shalom. FNGGD. Shalom. Shalom bro. Silakan. Oke bro,
Silakan. Aku sih mau lanjutin yang kita bahas semalam itu. Apa tuh? Kayak ya tanya-tanya, sharing-sharing. Kapan tuh? Aku lupa loh. Halo? Yang namanya Frenal semalam, kalau masih ingat. Renal. Cobalah apa? Yang Apa tuh? yang kemarin yang kita bahas tentang Musa, tentang kemarin. Yang kematian Yesus itu yang tentang Yudas kalau nggak salah ya. Oke. Sorry. Nah, itu saya itu. Oh, Ini saya masih orang yang sama Frenal ya. Enggak sih, paling sih mau kayak nanya-nanya gitu. Apa tuh? Kok turun? Bro friend. Jackson tuh live gak sih? Jackson live gak teman-teman? Kalau Jackson live teman-teman pindah lah, saya ngantuk nih. Udah ya lah ya, saya ngantuk. Besok saya soalnya mau ke Nunsiatur, mau ke kedubes Vatikan. Enggak Jackson enggak, itu bukan itu. Saya mau ke Dutaan Besar Vatikan pagi-pagi. Ya. Saya ngantuk, sudah ngantuk. Saya nanti nggak kebagian kuota karena tadi itu. Siapa yang mau ke sana nanti? Saya perkiraan tuh jam 10 mungkin ya, jam 10. Nggak, saya ke bank dulu jam 10. Jam 11, jam 12 paling ya. Aku mau naik tapi takut nggak bisa turun. Bisa kok naik turun. Bisa kok saya naikkan dan turunkan. Live ya Dek di sana. Aduh si bor. Habislah aku di sana, nanti tiba-tiba di depan kedubes orang lagi berduka, nanti ada Zetsu putih di sana demo lah ya. Gak apa-apa, saya kasih tahu ke sana biar rame kedubes Vatikan. Mana Joseph? Enggak ke Vatikan loh. Siapa yang bilang saya ke Vatikan? Kedubes bukan Vatikan. Ya udah, ini ada Islam. Shalom Muhammad Adiat T. Ahmad. Shalom, Bro Muhammad. Belum good night. Ini masih ada Islam. Shalom Muhammad. Ini yang versi dikubur apa yang versi masih hidup? Kalau versi kubur ya pantas nggak jawab-jawab. Orang dikubur. Ini yang versi masih hidup kan Muhammadnya. Halo, Shalom. Muhammad Adiat. Kok nggak jawab sih kalau kamu masih hidup? Halo? Dibuka bro mic-nya. Shalom. Apalah ini? Shalom bro. Turun sendiri. Ya sudahlah. Aduh, ya sudah, kita naikkan. Cobain Nabila. Nabila ini tidak bisa naik ya. Hanya spam saja. Kita lanjut lah. Iya kan, maksudnya namanya sama-sama. Maksud saya tanya kok ini versi yang ini tidak nyawut gitu loh. Ini ada dua versi kan, yang masih hidup sama yang yang masih dikubur gitu loh. Ya sudahlah, kita lanjut lah ya teman-teman ya. Itu loh Jackson ada di bawah bro. Oh Jackson mana? Itu di bawah dia uji kucing tuh. Oh ya, Jack naik Jack. Mana ini? Kita naikkan ya yang berikutnya ya. Ada Bu Indah. Ini Bu Indah aku lihat selalu komen dari mantan Islam katanya. Wah, punya komunitas kita lama-lama di sini. Ya. Jackson naik Jack. Halo. Oh, kepencet ya, Bu? Iya. Oh, ya udah. Salam kenal tapi ya, Bu ya. Salam kenal, Bu. Tuhan berkati. Kepencet juga ibu itulah. Kita lanjut ya. Udah bilang kena ban akunnya. Oh, kena ban akun dia. Maksud elu siapa yang lagi dikubur? Nabi Muhammad. Benar kan? Emang kenapa? Salah. Shalom Pisces Boy. Shalom Pisces Boy. Selamat malam, Bro. Soalnya Muhammad kenapa itu di belakang? Halo, shalom Om. Marcelino, shalom. Kepencet ya Om ya? Halo. Ini seperti yang tadi ini.
Ya udah Om, Tuhan berkati lah ya. Takut lagi dinas. Bahaya. Kita lanjut ya. Kayak yang tadi Om Tom. Maksudnya yang di belakang maksudnya? Enggak, itu dia lagi ngobrol sama temennya itu. Shalom Blue Band 1122. Shalom Kak. Shalom Ibu. Silakan Bu. Bentar ya Kak, bentar. Sorry, enggak, saya Katolik, saya cuma mau tanya. Tapi saya sulit sekali untuk memahami kenapa harus menghormati Bunda Maria. Itu walaupun saya Katolik, tapi saya kurang memahami kenapa kita harus menghormati Bunda Maria. Oke. Ibu, mohon maaf sebelumnya. Ibu sudah punya anak atau bagaimana? Iya, ini lagi di kamar, tapi